Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah kajian di Masjid Salman Al-Farisi rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, kesehatan, dan nikmat lain yang sangat banyak sekali. Sehingga alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di majelis ilmu ini, dalam rangka untuk kembali mengkaji ilmu Islam, terutama tentang masalah al-kabair, tentang masalah dosa-dosa besar, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, memberikan inayah pertolongannya, memberikan hidayah petunjuknya, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang berkah, yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang sempurna, paripurna. Ajarannya menyeluruh, mencakup semua sisi kehidupan kita. Ajaran Islam memberikan maslahat untuk manusia dan juga mencegah segala bentuk keburukan bagi manusia. Tidak ada perintah dalam Islam kecuali pasti di dalamnya ada maslahat, ada kebaikan untuk manusia, dan tidak ada larangan dalam Islam kecuali jika larangan tersebut dilakukan pasti akan memadaratkan manusia. Jadi syariat Islam menginginkan manusia dalam kebaikan, dalam kemaslahatan, terhindar dari berbagai keburukan. Oleh karenanya Islam membimbing manusia, membimbing kita untuk mengambil sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada kebaikan dan kemaslahatan, dan juga menutup semua pintu, semua sarana, semua wasilah yang bisa mengantarkan kepada keburukan. Nah, di antara sarana atau sebab atau wasilah yang bisa mengantarkan kepada keburukan yaitu at-taswir. At-taswir. Apa yang dimaksud dengan taswir di sini? Kalau kita bisa melihat secara bahasa, yang dimaksud dengan taswir dari sawwar yusawwir taswiran. Jadi maknanya secara bahasa membentuk, menggambar, melukis, ini dinamakan dengan apa, Pak? Taswir. Namun yang dimaksud taswir dalam pembahasan ini atau secara istilah adalah membentuk makhluk bernyawa, menggambar makhluk bernyawa, atau melukis makhluk bernyawa. Membentuk, maklumnya ini membuat sesuatu mirip dengan apa? Makhluk bernyawa. Seperti
Sering dikenal dengan adanya patung misalnya, apalagi Pak, atau prasasti atau monumen ya. Ada di Jakarta itu orang lagi gini kan, betul nggak? Makhluk bernyawa itu ya. Nah ini membuat sesuatu empat dimensi begitu dikatakan dia, persis seperti makhluk bernyawa terus. Atau menggambar, sudah maklum ya, menggambar dengan pensil berwarna atau apa, menggambar satu hal yang sudah dimaklumi, atau melukis sama. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dimaklumi ya, terutama di zaman sekarang. Ini hal-hal yang sudah dianggap lumrah oleh manusia secara umum. Namun ternyata dalam Islam ini bukan hal yang biasa. Sedangkan bentuk atau gambar atau lukisan yang dihasilkan ini sering dikenal dengan istilah as-surah, atau kita singkat dengan surah ya, dengan surah. Jadi hasil dari membentuk tadi, menggambar atau melukis, dikenal dengan istilah as-surah. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang hukum ya membentuk, menggambar atau melukis makhluk bernyawa. Ya, dan makhluk bernyawa yang dimaksud di sini pun ya yang sudah dimaklumi, seperti manusia ya, atau hewan yang memiliki anggota tubuh dan bisa bergerak lah kita katakan. Jadi bukan sesuatu yang meskipun dia makhluk bernyawa ya, karena bertumbuh seperti apa? Tumbuh-tumbuhan, sayuran. Nah ini tidak termasuk dalam kategori surah atau taswir dalam pembahasan ini ya. Jadi ini hanya untuk sesuatu yang sudah diketahui makhluk bernyawa tersebut, manusia atau hewan. Nah, taswir di sini atau membuat makhluk bernyawa tersebut, baik membentuk, menggambar atau melukis, ini bisa dilakukan dengan tangan sendiri atau dilakukan dengan bantuan alat. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak sekali alat-alat yang bisa membentuk atau menggambar atau melukis dengan sangat mudah sekali. Nah ini pun termasuk kategori dari taswir ini yang akan kita rinci pembahasannya nanti di pembahasan setelahnya. Jelas yang dimaksud dengan taswir di sini adalah tadinya apapun kegiatan membentuk, menggambar atau melukis makhluk bernyawa. Nah kaum muslimin rahimakumullah, tentang hukumnya ya, apa hukum dari taswir itu sendiri? Nah kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, akan banyak kita temukan ya bahwa perbuatan taswir ini hukumnya adalah haram dan termasuk bagian dari al-kabair, dosa besar. Wah ini luar biasa man. Sesuatu yang sudah biasa dimaklumi, lumrah di tengah-tengah masyarakat kita ya, kegiatan seperti ini ternyata dalam Islam hal tersebut hukumnya haram dan termasuk bagian dari apa? Dosa besar ya. Bahkan nanti akan kita lihat di dalam hadis yang ada bahwa pelakunya diancam dengan siksa yang berat di akhirat nanti. Ini luar biasa ya, luar biasa. Islam memperhatikan hal tersebut ya, agar menghindarkan manusia dari berbagai keburukan ya. Adapun di antara dalil tentang larangan perbuatan taswir ini kita bisa melihat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban 'inda Allah yaumal qiyamah al-musawwirun." Orang yang paling berat, paling keras siksaannya di hari kiamat di sisi Allah adalah al-musawwirun, para tukang gambar, tukang melukis makhluk bernyawa. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, seperti itu ya.
Jadi kalau disebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini kesohihannya tidak diragukan lagi. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyaw ma khalaqtum. Orang yang menggambar gambar-gambar ini gambar yang ada makhluk bernyawa atau membuat patung ya lengkap seperti aslinya, akan diazab di hari kiamat, disiksa di hari kiamat. Artinya apa? Disiksa di neraka ya. Dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat itu. Tentu tidak akan mampu ya menghidupkan sesuatu ya yang benda mati, karena yang menghidupkan hanya Allah semata. Maka dia akan terus disiksa dan disiksa sampai dia mampu menghidupkan hal tersebut, dan selamanya dia tidak akan mampu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim sama ya, anna Ummah Habibah wa Ummah Salamah dzakarata kanisan ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawir. Ummu Habibah dan Ummu Salamah pernah menceritakan ada gereja, sudah ma'ruf ya, di gereja pasti di dalamnya ada apa? Gambar-gambar ya, taswir atau surat tadi ya, gambar-gambar ya, gambar misalkan Yesus gitu kata menurut mereka ya, masih bayi, atau bahkan Yesus disalib ya, atau Bunda Maria, mereka seperti itu, gambar-gambar ya, baik berupa gambar mungkin di dinding atau berupa patung-patung ya. Lalu mereka berdua menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW ya, tentang ada gereja yang di dalamnya apa? Ada gambar-gambar dan juga patung-patung makhluk bernyawa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulus salih famata banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar fa ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Sungguh ya, mereka itu jadi siapa? Orang-orang Nasrani ya, karena yang pergi ke gereja adalah orang-orang Nasrani. Sungguh ya, gambar-gambar tersebut adalah gambar orang-orang yang dahulunya merupakan orang-orang soleh lalu meninggal ya, lalu dibangunkan tempat ibadah di atas kuburan mereka, dan digambarlah gambar-gambar tersebut. Orang-orang yang menggambar itu adalah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah di hari kiamat. Menggambar apa? Makhluk bernyawa. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita mendengar hadis ini ya, satu saja hadis, jadi bukan tiga tadi kan dia disebutkan, satu saja hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ya kita, kewajiban kita apa? Sam'an wa ta'at. Kami dengar dan kami taat. Artinya kita harus menjauhi apa yang dilarang ya oleh Nabi SAW. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, wa fil hadisi dalilun ala tahrimit taswir. Dalam hadis tersebut jelas ada dalil tentang terlarangnya perbuatan apa betul? Taswir, menggambar makhluk bernyawa. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama mazhab kami, yaitu mazhab apa? Imam Nawawi mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i. Para ulama mazhab Syafi'i dan para ulama lain, kata beliau, mengatakan bahwa menggambar hewan hukumnya haram dengan keharaman yang sangat berat. Ia merupakan dosa besar, kata beliau, karena termasuk dosa yang diancam dengan ancaman yang berat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis. Baik gambar tersebut adalah gambar yang dihinakan, diinjak misalkan gambarnya, atau bukan ya.
maka membuat gambar tersebut hukumnya haram apapun alasannya. Ya, apapun alasannya, mau dihinakan, mau apa ya, tetap gambar tersebut atau menggambar ya, menggambar, perbuatan menggambar makhluk bernyawa, ini hukumnya haram apapun alasannya, kata beliau ya. Karena dalam membuat gambar ada unsur menandingi ciptaan Allah, baik membuat gambar tersebut di baju, di karpet, di uang dirham atau dinar, di bejana, di tembok, atau di tempat lain. Ini menurut Imam Nawawi seperti itu. Maka di sini ada satu faedah kata para ulama dari perkataan beliau ya, bahwa terkadang ada sesuatu yang bergambar makhluk bernyawa, tapi kita boleh menggunakannya, namun yang menggambarnya tetap berdosa. Nanti akan kita jelaskan ya dalam hukum yang memanfaatkan sesuatu yang memiliki gambar makhluk bernyawa. Nah, jadi sekali lagi ya, para ulama mereka berkata bahwa hukum menggambar makhluk bernyawa hukumnya apa? Haram, yang berdasarkan hadis-hadis yang melarang perbuatan tersebut. Bahkan disebutkan juga oleh Imam Nawawi di sini bahwa ada beberapa hal ya yang menjadikan haram tersebut tadi dalam hadis. Pertama, orang yang melakukannya, menggambar tadi, disebut orang yang paling buruk, paling zalim, ya, makhluk terburuk. Ini satu hal yang sudah menandakan ya, perbuatan apa? Yang kedua, akan diazab terus-menerus sampai dia mampu ya menghidupkan gambar makhluk bernyawa tersebut, dan tidak akan pernah mampu, sehingga dia akan terus diazab ya sampai waktu yang Allah kehendaki. Kemudian yang ketiga, disebut akan mendapatkan azab yang paling keras. Dan kalau sudah dikatakan paling keras ya siksaannya, ini menandakan perbuatan tersebut ini bukan perbuatan yang sepele ya. Seperti itu. Karena di neraka kelak ada orang yang akan disiksa dengan siksaan ringan ya, ada yang siksaan sedang, ada yang paling keras. Ada yang ringan seperti paman Nabi SAW ya, siapa namanya? Abu Thalib yang diceritakan ini. Abu Thalib ini karena beliau ketika hidupnya melindungi Nabi ya, menjaga Nabi dari gangguan orang-orang musyrikin, namun karena mati dalam kesyirikan, kekafiran tentang menyembah berhala ya, tidak mau beriman kepada Allah, maka dia kelak akan mendapatkan syafaat meskipun kekal di dalam neraka ya. Karena orang kafir kekal dalam neraka. Apa? Salah satu syafaat Nabi SAW untuk paman beliau itu Abu Thalib, kelak akan diberikan siksaannya paling ringan. Itu apa? Akan dikenakan kepadanya sendal terompa ya, yang terbuat dari api neraka, yang ketika dipakaikan ubun-ubunnya mendidih. Ubun-ubunnya apa? Mendidih. Dan yang merasakannya itu Abu Thalib menganggap ini adalah siksaan yang paling berat, padahal siksaan yang paling ringan. Bagaimana dengan selain Abu Thalib? Ya tentu siksaannya lebih dahsyat lagi. Asyadul azab, siksaan yang paling berat, menggambar makhluk bernyawa. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan ya dikatakan oleh para ulama bahwa menggambar surah tadi, menggambar makhluk bernyawa, adalah sarana menuju perbuatan kesyirikan. Ini kita bisa melihatnya apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dulu ya, selama 10 qurun dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum kaum Nabi Nuh, sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam ya, semuanya dalam agama yang lurus, semuanya mentauhidkan Allah, tidak ada yang berbuat apa? Syirik kepada Allah ya, selama 10 qurun tersebut. Lalu ketika masuk ke zaman Nabi Nuh alaihissalam ya, manusia mulai
berbuat kesyirikan. Apa awalnya? Nah, disebutkan di surat Nuh ya. Salah satunya di ayat ke-23. Karena ini surat Nuh ini berisi hampir ya. Ini kebanyakan tentang kaum Nabi Nuh yang berbuat syirik. Salah satunya disebutkan. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan juga meninggalkan penyembahan kepada siapa? Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Siapa 5 patung ini? Nah, ternyata ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa 5 patung tersebut sebelumnya adalah 5 orang soleh di kalangan mereka yang suka memberikan nasihat ya. Ada majelis yang sering mereka berkumpul ya pada 5 orang tersebut. Jadi sudah dikenal ya, 5 orang tersebut yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah siapa? Nama-nama orang-orang soleh. Lalu lama kelamaan ketika 5 orang tersebut wafat ya, maka setan pun mulai membisikkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya ya, untuk membuatkan semacam patung sebagai pengingat. Pertama kan untuk mengingat. Kalau di beberapa tempat ya, atau di beberapa waktu kadang apa? Membuat gambar-gambar ya, gambar-gambar orang-orang soleh tersebut yang sudah meninggal. Kadang beberapa tempat mungkin ya ada ya, di masjid-masjid terpampang gambar seseorang yang dianggap wali atau orang soleh ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah bisikan syaitan. Buat patung ya, patung ke-5 orang soleh tersebut agar kalian apa? Bisa mengingat dulu pernah ada 5 orang soleh yang baik yang mengajarkan apa namanya agama, memberikan wejangan, digambar. Lalu kata Ibnu Abbas, setelah generasi pembuat patung tersebut meninggal ya, dan mereka pada awalnya hanya untuk mengingat saja, lalu muncullah generasi selanjutnya yang malah mereka meminta ya kepada 5 patung tersebut, meminta hajat mereka, meminta ingin diberikan ini, berikan itu ya, keselamatan atau laris dagang dan sebagainya kepada 5 patung tersebut. Maka diutuslah Rasul pertama, yaitu siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ini kalau kita bisa melihat ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Nabi Adam ini adalah Nabi pertama. Ya, kita bisa melihat, silahkan Bapak melihat sendiri ya. Bahkan dalam kisah syafaat, seluruh manusia datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu dikatakan kepada beliau ya, ya Nuh, anta awwal rasul ursila ilal ardh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi ini. Ini kita bisa melihat di dalam hadis syafaat. Nah, diutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengembalikan manusia ya, agar kembali mentauhidkan Allah. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, fitnah pertama yang menjadikan manusia berbuat syirik kepada Allah adalah fitnah taswir ini ya, membuat patung atau menggambar makhluk bernyawa yang pada akhirnya lama-kelamaan ada keterikatan ya, hati kita kepada gambar tersebut, kepada patung tersebut. Apalagi seorang jauh dari bimbingan ulama, jauh dari bimbingan agama, maka lama-kelamaan khawatir dia malah meminta kepada patung tersebut. Pada akhirnya mereka menyembah patung tersebut. Kalau kita lihat fenomena ya, di India itu banyak ya, betul kan? Ada sedikit saja orang melakukan apa? Kebaikan, misalkan, atau memberikan maslahat untuk masyarakat, ya. Mereka merasakan kebaikan orang tersebut, baik kedermawanannya atau jasa-jasa baiknya.
Akhirnya apa? Lama-kelamaan mereka meminta agar apa? Didoakan. Lama-kelamaan mereka menganggap orang tersebut suci. Lama-kelamaan akhirnya apa? Disembah. Banyak kan ya? Orang-orang yang disembah. Kita bisa melihat beberapa video ya, saya pernah melihat beberapa video orang-orang yang memanfaatkan kebodohan ya masyarakat awam di sekitarnya ya menjadikan dia dijadikan Tuhan ya disembah seperti itu. Nah ini ya jadi pasti ada awalnya, tidak mungkin langsung serta-merta, pasti ada awalnya, yaitu dengan dibuatkan gambar atau patung ya yang tadinya untuk mengingat, tapi lama-kelamaan untuk apa? Diminta pertolongan, ya, diminta kebutuhan hajatnya, dan pada akhirnya disembah sebagaimana terjadi pada umat Nabi Nuh alaihi salam. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man sawwara suratan fa inna Allaha mu'adzibuhu hatta yanfukhu fiha ruh wa laysa binafin fiha abada." Barang siapa yang membuat gambar surah tadi makhluk bernyawa, Allah akan menyiksanya hingga dia mampu meniupkan ruh atau nyawa kepada gambar makhluk bernyawanya tersebut, dan sekali-kali dia tidak akan bisa meniupkan roh tersebut, karena yang menghidupkan dan mematikan hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti ini. Nah di sini kaum muslimin rahimakumullah, di hadis ini yang tadi baru dibacakan ada keterangan selahnya ya, bahwa menggambar makhluk yang tidak bernyawa maka ini tidak terlarang. Tadi disebutkan ya di dalam hadis tersebut, barang siapa yang membuat gambar makhluk bernyawa disuruh meniupkan ruh kepadanya. Lalu yang dikatakan dalam hadis tersebut, ada seorang yang memang kerjaannya apa? Melukis. Ya dikatakan, wahai Abu Abbas, kepada Ibnu Abbas dikatakan, wahai Abu Abbas, pekerjaanku ini adalah dengan tanganku, yaitu apa? Melukis. Ya, adanya apakah hukum melukis itu boleh? Maka Ibnu Abbas menyampaikan hadis tadi. Lalu dikatakan bahwa ya, farabar rajulu rabwatan syadidah wasfarra wajhuhu, maka orang tersebut sangat ketakutan ya, dengan wajah yang pucat pas mendengar hadis yang sangat dahsyat tersebut ya. Orang yang menggambar makhluk bernyawa akan disiksa terus menerus sampai dia mampu meniupkan ruh ya. Ini membuat dirinya apa? Ketakutan. Kalau kita mungkin di zaman sekarang seperti tidak merasakan hal tersebut ya, tidak merasakan ketakutan hal tersebut, bahkan mungkin orang akan menganggap itu mah sepele ya, itu mah gak apa-apa. Akhirnya dia terus saja menggambar makhluk bernyawa. Padahal seorang mukmin ketika mendengar hal tersebut akan langsung ketakutan. Sebagaimana sahabat ini mendengar hal tersebut, dia langsung ketakutan, langsung pucat wajahnya, ya, merasa dia telah melakukan apa? Dosa yang sangat besar kalau melakukan hal tersebut, menggambar makhluk bernyawa. Lalu Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya, faqala waihaka in abaita illa an tasna'a fa'alaika bihadha syajar kulla syai'in laisa fihi ruh. Jadi kata Ibnu Abbas, ya celaka kau, jangan seperti itu loh, jangan apa namanya sampai mukanya pucat sempat sangat takut sekali, jangan seperti itu. Jika engkau tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu, maka gambarlah olehmu pohon, ya, pepohonan di sini. Segala sesuatu yang tidak memiliki ruh atau nyawa, ya, seperti itu. Jadi dalam hadis ini kita bisa mengatakan bahwa gambar sesuatu yang tidak bernyawa atau makhluk yang tidak bernyawa seperti apa Pak? Pohon, gunung, ya, laut, rumah, dan apapun itu yang dikenal tidak bernyawa, ya, maka tidak terlarang untuk apa? Digambar. Demikian juga dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wa man adlam mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Ya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaan, membentuk makhluk bernyawa atau menggambar makhluk bernyawa. Falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw sya'iratan, maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum atau pohon, ya, atau sayur-sayuran, tidak mengapa. Jadi disebutkan dalam hadis ini, ya, tidak ada larangan selain, ya, gambar makhluk bernyawa, tidak ada larangan kita menggambar. Jadi misalkan bapak-bapak ada yang hobinya melukis, yang menggambar, ya, silahkan, asal jangan menggambar apa? Makhluk bernyawa, seperti itu, ya. Nah, dikatakan di sini, kenapa taswir atau menggambar makhluk bernyawa ini dilarang dalam Islam? Tentu kita ingin tahu alasannya, karena biasanya secara umum larangan-larangan dalam Islam ini pasti ada alasannya, meskipun ya pada dasarnya kita sebagai seorang muslim hanya mendengar larangan tersebut saja yang menjadikan kita menjauhi. Ini kewajiban kita, udah jauhi. Gak perlu nanya apa sih alasannya, apa sih, karena kewajiban kita adalah apa? Ketika diperintah oleh Allah dan Rasulnya adalah apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, udah cukup, selamat. Karena tadi setiap perintah pasti mengandung kebaikan buat kita, dan setiap larangan pasti mengandung apa? Keburukan di dalamnya. Ini satu hal yang harus kita paham. Meskipun terkadang ada sebagian orang yang butuh alasan, kan, karena ingin semakin yakin, misalkan ini, semakin yakin dengan untuk menjauhi larangan tersebut. Nah, di antara alasan yang dijelaskan oleh para ulama, ya, yang pertama tadi berdasarkan hadis-hadis yang ada, yang pertama karena menandingi ciptaan Allah. Ya, ini alasannya. Jadi membuat sesuatu, dia mencoba menandingi ciptaan Allah. Ya, Allah menciptakan manusia, dia buat bentuk manusia, dia buat dalam bentuk patung atau bentuk gambar mirip dengan manusia tersebut, atau tadi mirip dengan hewan. Ini ciptaan-ciptaan Allah, ya, yang bentuknya makhluk bernyawa. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah tadi, ya. Yang kedua tadi, di gereja itu gambar makhluk bernyawa banyak. Artinya, kata para ulama, ketika seorang menggambar makhluk bernyawa, ini berarti menyerupai kebiasaan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, terutama Nasrani, ya. Orang-orang Nasrani itu gemar sekali dengan gambar-gambar, dan ini diikuti oleh orang-orang Syiah Rafidhah, ya. Mereka yang sangat gemar sekali dengan gambar-gambar, memajang gambar, memajang foto. Nanti kita akan jelaskan tentang masalah foto. Jadi gemar semua. Bahkan di kuburan mereka sendiri, kalau Bapak lihat video kuburan orang-orang Syiah Rafidhah, itu di kuburannya dipajang foto-foto orang yang mati, ya. Pun demikian di kalangan sebagian orang orang tasawuf juga banyak dipajang gambar-gambar wali atau syekh atau kiai, kita katakannya. Nah, ini hati-hati, ini menyerupai perbuatan kaum ahlul kitab yang suka memajang atau membuat gambar, membuat patungnya makhluk bernyawa. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga tadi alasannya, ya, sarana menuju perbuatan kesyirikan. Ini tidak mustahil, meskipun mungkin ada sebagian orang mengatakan, nggak mungkin, karena tidak diminta, misalkan tidak disembah, ya, seperti itu. Nah, ini boleh jadi, karena terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya. Pada akhirnya mereka menyembah. Bahkan kalau kita perhatikan, tidak sedikit orang-orang awam, orang-orang jahil, ya, yang mereka meminta kepada penghuni kubur, misalkan, wahai, kadang saya pernah melihat, ya, satu berita. Jadi orang-orang ziarah kubur itu banyak tujuannya. Ketika ziarah kepada wali bulan, misalkan kiai bulan dan sebagainya. Ini terkadang, ya, cerita yang beredar, mereka minta aja,
Ya, ada yang mau ujian, mereka meminta kepada kiai tersebut, wahai kiai, wahai wali Allah, ya, tolong mudahkan ujian saya, tolong mudahkan dagang saya, lariskan dagang saya, misalkan begitu. Ini meminta langsung kepada penghuni kubur tersebut. Apalagi kalau di rumahnya dipajang fotonya, ini akan ada keterikatan nanti. Ya, ketika dia gundah gulana lihat foto tersebut, lalu pada akhirnya ada ide untuk meminta, ya, kepada sang wali atau orang yang berilmu tersebut yang sudah mati tersebut, ya. Nah ini hati-hati. Ini pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa syubhat mungkin di kalangan kaum muslimin, ya, tentang larangan tasyir ini. Jadi dikatakan bahwa mereka menggambar makhluk bernyawa atau membuat, ya, atau memanjang di rumahnya patung kuda, misalkan ada daerah patung kuda, sebagai hiasan, ya, sebagai, mereka berkata ini dibuat, ya, bukan untuk disembah, ya, sebagai hiasan. Nah, jadi ada semacam syubhat, ya, bahwa gambar-gambar atau patung-patung tersebut bukan untuk disembah. Nah, kalau kita melihat alasan-alasan tadi, kita kerucutkan 3 alasan, yaitu apa? Menandingi ciptaan Allah, menyerupai ahlul kitab, dan sarana menuju kesyirikan. Bolehlah satu sebab sarana menuju kesyirikan misalkan hilang, tapi 2 sebab tadi belum hilang. Ya, menandingi ciptaan Allah, ya, dia berusaha menandingi ciptaan Allah, artinya mirip sebagaimana Allah menciptakan makhluk tersebut. Yang kedua, menyerupai kebiasaan ahlul kitab. Ini, jadi 2 hal ini saja tetap menjadikan apa? Perbuatan tersebut terlarang, meskipun tujuannya bukan untuk apa? Disembah. Bahkan tadi kaum Nabi Nuh alaihissalam yang membuat patung, ya, patung 5 orang soleh tadi, ini tujuan awalnya untuk disembah atau apa? Bukan, tapi untuk apa? Untuk dikenal, ya, untuk supaya mereka mengingat kembali bahwa dulu pernah ada 5 orang soleh yang tinggal di tengah-tengah mereka, untuk mengingat pada awal. Namun lama kelamaan, ya, berganti masa, berganti kurun, istilahnya berganti generasi, pada akhirnya mereka menyembah seperti itu, ya. Jadi alasan ini sudah terpatahkan, ya, meskipun tujuannya bukan untuk disembah. 2 alasan tadi, ya, 2 sebab tadi ini masih, ya, masih ada, sehingga tetap dilarang, ya, dilarang untuk membuat atau menggambar makhluk bernyawa tersebut. Nah, sekarang kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana dengan hukum fotografi? Nah, ini mungkin, ya, kita di HP ada foto, ya, atau menggunakan kamera khusus untuk foto. Karena di zaman modern ini sudah hal yang lumrah sekali tentang masalah ini. Nah, tentang hukum penggunaan kamera, ya, baik kamera khusus atau kamera di HP, secara garis besar para ulama ada 2 pendapat dalam hal ini, ya, tentang hukum memotret, memfoto, lalu mencetak foto tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa gambar dengan kamera ini termasuk bagian dari taswir juga. Berarti hukumnya apa? Haram. Jadi ada para ulama mengatakan bahwa hukum foto itu apa? Tetap haram hukumnya, karena dia termasuk keumuman larangan taswir dalam hadis-hadis yang ada. Ini dikatakan oleh Syekh bin Baz, ya, Syekh Albani, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrah, Syekh Muhammad bin Ibrahim Lajnah Daimah, ya, dan yang lainnya. Jadi banyak di kalangan para ulama yang mengharamkan foto hasil jepretan kamera ini, ya. Jadi sebagian di antara ulama mengharamkan karena keumuman hadis yang ada umum, ya, mencakup seluruh bentuk taswir, mau dengan tangan, mau dengan alat, semuanya bagian dari taswir yang dilarang.
Syekh bin Baz ketika ditanya tentang masalah gambar dengan foto ini, beliau berkata, at-taswiru la yajuz la bil yadi wa la bi ghairil yadi, at-taswir kulluhu munkar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal musawwirin. Ini kata beliau ya. Taswir tidak diperbolehkan baik dengan tangan atau dengan alat ya selain tangan. Taswir semuanya adalah keburukan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat para tukang gambar. Ini yang menurut sebagian pendapat seperti itu. Dan ini pendapat-pendapat para ulama juga semuanya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa membuat gambar dengan kamera ini tidak termasuk taswir yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hukum segala sesuatu pada asalnya mubah sampai ada dalil yang memang jelas ya mengatakan hal tersebut apa haram. Jadi menurut pendapat kedua ini mengatakan gambar dengan kamera ini sesuatu yang tidak termasuk taswir. Kenapa demikian? Karena ini bukan aktivitas menggambar ya. Jadi memfoto itu kata pendapat kedua ini bukan aktivitas apa? Menggambar. Kan beda ya. Menggambar itu kan biasa dengan tangan, misalkan ya. Dengan apa namanya? Ada sebagian orang mungkin yang tidak punya tangan menggunakan apa? Kaki, menggunakan mulut ya. Ini ada aktivitas menggambarnya seperti itu. Sedangkan foto ini hanya karena pendapat kedua ini tangkapan bayangan yang tersimpan, memindahkan jepretan ke sebuah jadi apa namanya kertas atau apa. Jadi bukan aktivitas menggambar menurut pendapat kedua ini, sehingga mengambil gambar dengan kamera ya sama sekali tidak ada unsur menandingi ciptaan Allah. Kenapa? Kata mereka, gambar yang dihasilkan sama persis adanya sebagaimana ciptaan Allah, langsung mirip ya, bukan hasil tangan atau bentukan tangan ya seperti itu. Nah, ini dikatakan alasannya seperti itu ya. Pendapat kedua ini adalah pendapat Syekh Dr. Khalid Al-Musli, bahkan ada dikatakan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, seputar hukum membuat gambar fotografi telah saya sebutkan tentang masalah ini, bahwa membuat gambar instan langsung jepret dengan foto ya yang gambarnya langsung jadi dan keluar tanpa ada pengeditan, saya memandang ini tidak termasuk taswir yang dilarang oleh Rasulullah SAW ya. Jadi larangan apa tadi? Taswir yang dilarang waktunya. Ini Syekh Utsaimin menyebutkan tidak dilarang ya memfoto. Cuma di sini tergantung tujuan. Jika tujuan memfotonya adalah ubah, artinya untuk hal-hal penting, ya nanti akan disebutkan semodel memfoto untuk apa namanya KTP misalkan ya, atau paspor, atau ada momen-momen penting misalkan ya, pernikahan misalkan yang tidak ada kemungkaran dalamnya ya, maka kata beliau mubah. Namun jika tujuan memfotonya adalah sesuatu yang haram, maka perbuatannya pun menjadi haram. Jadi bukan taswirnya, tapi tujuan perbuatannya. Misalkan memfoto wanita, ya, lalu disebarkan misalkan. Nah ini haram perbuatannya, bukan apa namanya taswirnya, tapi tujuan dari taswirnya tersebut. Nah ini adalah pendapat yang kedua. Bahkan dikatakan di sini, ulama yang membolehkan foto pun memberikan syarat-syarat, tentang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak ada pengeditan pada gambar yang dihasilkan dari foto tersebut, ya, karena berusaha menandingi ciptaan, merubah ciptaan Allah. Ya di zaman sekarang pakai AI atau ada aplikasi tertentu, ini bisa dirubah-ubah, warna kulitnya dirubah, misalkan ya, yang tadinya samo matanya dirubah menjadi warna apa? Putih kulitnya, ya, atau giginya, atau apapun itu diedit-edit, dirubah-rubah, warna rambutnya dirubah-rubah,
atau apa namanya yang tadinya tidak berewokan jadi ditambah apa Pak? Berewokan ya, ditambah jenggotnya di dalam foto tersebut misalkan diedit-edit. Nah ini sesuatu yang diharamkan ya, mengedit-ngedit foto tersebut. Nah ini kata para ulama yang membolehkan ya. Jadi tidak boleh ada pengeditan gambar tersebut dari kamera yang dihasilkan, harus ya seadanya sesuai dengan kenyataannya ya, bukan apa ada pengeditan seperti itu. Dikatakan di sini seperti mengubah warna kulit, mengubah tinggi badan, bentuk badan ya, yang tadinya gemuk jadi kurus ya. Jadi kan ada pengeditan. Nah, di zaman sekarang ini fitnah yang luar biasa ya. Nah, ini yang pertama syaratnya. Yang kedua, tidak ada unsur keharaman ya, atau sarana menuju perbuatan yang haram. Tadi misalkan memfoto wanita yang bukan mahram, ini haram hukumnya ya. Memfoto wanita yang bukan mahram pun demikian, foto wanita yang mahram lalu disebarkan, ini haram hukumnya. Atau memfoto aurat ya, yang harus disembunyikan dipoto ya, atau memfoto dengan tujuan memajang ya. Ini memajang foto pun nanti akan ada hukumnya. Jadi tujuan-tujuan seperti itu, tujuan yang haram atau ada sarana menuju perbuatan yang haram ya, ini diharamkan. Jadi ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam foto tersebut. Ya, tidak boleh ada pengeditan ya, dan juga tidak boleh ada unsur keharaman atau sarana menuju perbuatan yang haram. Karena foto-foto wanita ya, apalagi yang tersebar di zaman sekarang di internet misalkan ya, di media sosial seperti itu, ini bisa jadi sarana menuju perbuatan yang haram. Hati-hati ya, jangan sampai ada keluarga kita ya, istri kita, anak perempuan kita yang sudah dewasa, bahkan anak perempuan yang kecil menggemaskan seperti itu misalkan. Ini hati-hati, jangan dipajang di media sosial ya. Betapa banyak kisah yang menyebutkan hal tersebut jadikan sebagai wasilah untuk seseorang berbuat maksiat ya. Para pemuda melihat foto tersebut lalu berbuat maksiat, atau bahkan tidak jarang ya, foto wanita tersebut ya dijadikan sarana untuk perbuatan yang tadi keji, itu memperkosa dan sebagainya. Ini luar biasa fitnah dari gambar wanita ya, yang dipajang di media sosial atau di internet. Jadi hati-hati, ingatkan keluarga kita jangan mudah ya memposting, memajang, menyebarkan, men-share ya foto-fotonya ya seperti itu. Ini bisa menjadi wasilah orang berbuat apa? Kejahatan, atau minimal orang berbuat maksiat sendirian ya di kamar atau di rumahnya seperti itu. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, sedikit lagi tentang menggambar makhluk bernyawa tapi tidak sempurna. Nah, jadi tadi kita sudah memahami ya larangan menggambar makhluk bernyawa. Lalu bagaimana jika kita menggambar tapi tidak sempurna? Ya. Nah, yang tidak sempurna ini harus dilihat apa yang dia tinggalkan untuk tidak digambar atau dibentuk. Nah, ternyata ada kebolehan jika dalam gambar atau bentuk tersebut tidak ada kepalanya. Ini ya, meskipun terasa aneh ya, betul kan? Menggambar badan doang tapi tidak ada kepalanya, kayak aneh. Tapi ini sesuatu yang dibolehkan ya. Kita bisa melihat dalam hadis, ternyata ada hadis riwayat Imam Baihaqi yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah ya, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, as-suratu ar-ra'su fa idza quti ar-ra'su falaysa bisurah. Inti dari surah adalah kepalanya. Jika kepalanya dipotong, maka dia bukan dinamakan lagi surah ya. Jadi kalau kita mau menggambar manusia, maka kepalanya tidak digambar, atau kepalanya ada namun tidak ada mukanya ya. Karena inti dari makhluk bernyawa atau manusia itu adalah mukanya. Ketika tidak ada mukanya, maka ini tidak dikatakan apa? Makhluk bernyawa sebutnya. Ya, ini disebutkan oleh para ulama ya. Jadi jika tidak ada kepalanya
atau kepalanya tidak sempurna wajah, jadi tidak ada hidung, tidak ada mata, tidak ada mulut, ya, maka ini tidak termasuk menandingi cipta Allah, ya, karena Allah tidak mungkin menciptakan, ya, ini apa, manusia tanpa kepala atau tanpa wajah seperti itu, ya. Jadi keumumannya apa namanya, sempurna seperti itu. Nah ini, jadi kalau terpaksa, ya, terpaksa karena ada satu kebutuhan, ya, maka silahkan, tapi hilangkan apa, mukanya. Artinya tidak ada hidung, tidak ada mulut, tidak ada apa, mata, ya, seperti itu. Ini yang dikatakan oleh para ulama, ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi intinya kita harus hati-hati, ya, meskipun ini hal yang mungkin lumrah, ya, di tengah-tengah masyarakat kita, tapi kita harus berhati-hati, ya. Tapi hukum menggunakannya ini ada hukum tersendiri, Pak. 5 menit, Pak, 5 menit insya Allah. Tapi silakan bagi bapak-bapak yang memiliki keperluan mendesak bisa meninggalkan majelis, ya, kalau kelamaan. Hukum memanfaatkan gambar makhluk bernyawa. Tadi menggambarnya terlarang. Tapi kalau kita mendapati, misalkan mendapati, ya, ada benda-benda yang memiliki gambar makhluk bernyawa, maka di sini ada rinciannya, ya. Ada rincian dalam memanfaatkan sesuatu yang ada gambar makhluk bernyawa. Yang pertama, rinciannya ada gambar yang mujassamah, itu gambar yang anggota badannya lengkap, mukanya ada, badannya lengkap, misalnya, maka kita tidak boleh menggunakannya, apapun alasannya, ya, apapun alasannya. Jadi kita tidak boleh menggunakan sesuatu yang ada gambar makhluk bernyawa lengkap, meskipun untuk apa, sesuatu yang dihinakan. Ya, ada sebagian ulama juga yang membolehkan, tapi agar lebih hati-hati, yang menghindari supaya tidak bermudah-mudahan, ya, hendaknya kita menghindari sesuatu yang ada gambar makhluk bernyawa lengkap seperti itu, ya. Nah ini jenis yang pertama. Jadi diharamkan atau dilarang, ya, sesuatu yang memiliki gambar lengkap makhluk bernyawa untuk dimanfaatkan, karena termasuk di dalam hadis-hadis tadi. Jenis yang kedua adalah gambar yang berupa tadi bagian-bagian anggota badan saja, ya, seperti kepalanya saja, ya, kan kebanyakan seperti itu, ya, foto misalkan, atau ya digambar-gambar lah. Yang dilukis itu biasanya setengah badan, dari kepala sampai dada, biasa seperti itu. Nah ini pun perlu dirinci, jenis yang kedua ini. Jika gambar tersebut tujuannya untuk digantung, ya, diagungkan, dimuliakan, ya, seperti maaf ini, ya, satu hal yang lumrah, tapi kita berbicara kacamata pendapat para ulama, ya, para ulama Islam. Jika gambar tersebut digantung untuk diagungkan, seperti gambar raja, ya, menteri, atau ulama, atau yang semisalnya, maka pemanfaatan seperti ini hukumnya haram, karena termasuk apa? Gulu, pengkultusan, ya, terhadap makhluk, dan juga menyerupai orang-orang musyrikin yang suka mengagungkan foto-foto pendeta atau kalau di Hindu tuh, nah inilah tokoh mereka seperti itu. Ini biasanya dibuatkan foto-foto. Nah seperti itu. Jadi kalau tujuannya untuk mengagungkan, memuliakan, ya, yang ada di foto tersebut, ini hukumnya haram, meskipun gambarnya apa? Setengah badan, ya, seperti itu. Namun kalau digantung untuk dikenang, ya, dikenang, seperti misalkan kita menggantung foto di rumah kita, anggota keluarga kita, atau orang-orang yang pernah hidup di sekitar kita, ya, nenek kita, kakek kita, dipajang, ya, gambar-gambar tersebut, foto-foto tersebut di dinding-dinding rumah mereka, ya, seperti itu. Maka menurut pendapat yang lebih tepat, ya, memajang
foto di rumah pun termasuk bagian dari keharaman. Ini hati-hati ya. Jadi memajang foto di rumah ini satu hal yang diharamkan. Ini menurut pendapat yang lebih tepat ya, menurut para ulama. Yang pertama alasannya karena akan timbul keterikatan hati batin ya, sehingga nantinya ya cintanya bisa melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Khawatir dia terlalu cinta ya kepada makhluk ya, melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya karena setiap hari melihat ya foto tersebut. Kemudian alasan yang kedua karena ada hadis la tadkhulul malaikah baitan fi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar ya. Jadi ada gambar makhluk bernyawa, hatta anggota keluarga kita yang dipajang di tembok-tembok ini bisa mencegah malaikat rahmat masuk ke rumah kita. Maka hindari hal tersebut. Jenis yang ketiga, gambar tersebut digantung untuk hiasan atau aksesoris. Nah, ini pun ya pendapat yang lebih tepat adalah tetap ya diharamkan ketika nampak kelihatan. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW merasa marah ya ketika ada tirai, ada bentuk gambar makhluk bernyawa meskipun sebagian, maka dijadikan tirai tersebut oleh Aisyah sebagai bantal. Jadi dipotong-potong gambar tersebut lalu disusun ya menjadi sarung bantal. Ini menandakan bahwa meskipun untuk tirai tapi bergambar makhluk bernyawa, nah ini lebih baik dihindari ya, khawatir termasuk bagian dari yang dilarang. Kemudian jenis yang keempat, gambar tersebut gambar yang dihinakan tadi ya, meskipun gambarnya makhluk bernyawa ya, tapi kalau untuk dihinakan ini sebagian ulama membolehkan untuk dijadikan alas ya, jadikan karpet misalkan, atau jadikan bantal, tapi lebih utama dibuat tidak jelas. Artinya kalau jelas gambarnya manusia misalkan, ini lebih baik dihindari ya, meskipun dihinakan ya, artinya untuk sesuatu yang direndahkan lebih baik dihindari. Dibuat menjadi tidak beraturan ya bentuknya, ini lebih utama. Nah, ini adalah pendapat para ulama banyak ya. Pertama, membolehkan jika dihinakan, tapi lebih baik dihindari. Dan jenis yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, gambar-gambar yang termasuk umumul balwa, perkara yang sulit dihindari. Seperti misalkan di koran, ya, kita mau baca berita ada saja gambar-gambar misalkan, atau di majalah atau di apa, ya pembuatnya berdosa. Tapi kita yang mau gambar, misalkan lihat gambar tersebut ya, ini kan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Atau misalkan dikatakan di sini gambar yang ada di uang ya, ini sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Kita kan uangnya semua foto siapa? Foto pahlawan ya, sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ya, jangan sampai gitu. Wah, ini gambar makhluk bernyawa nggak boleh dipakai. Ini kan namanya ulumul balwa, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Maka bagi kita yang memanfaatkannya tidak mengapa, karena ini sulit dihindari. Tapi bagi pembuatnya dia berdosa. Yang menggambar gambar tersebut dia berdosa ya. Nah, seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini jadi kita ini jadi muslim yang kafah, muslim yang menyeluruh ya, tidak setengah-setengah. Jadi ketika dilarang ya kita berusaha menjaganya ya, ketika diperintahkan kita berusaha melaksanakannya. Seperti itu ya. Tugas kita hanya perintah, berusaha melaksanakan, larangan, berusaha menjauhi. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita tidak akan menduga-duganya ya, ketika kita melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, silahkan mungkin ada yang ditanyakan ya seputar permasalahan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman ada foto keluarga, foto kita sendiri yang bergantung juga dengan adanya pencerahan ini alhamdulillah. Mungkin rencana bagaimana Pak? Pasti kan harus diturunkan. Nah itu diturunkannya itu apa kita musnahkan atau kita simpan di dalam nanti pada suatu saat kita dulu bisa ditentukan dan cuma kan itu mungkin tidak digantung ya itu udah tidak menyetujui lagi atau bagaimana itu sebaiknya. Nah ini hampir semua rumah kan ada. Baik, jazakallah khairan. Kita ingin ya dalam kehidupan ini ada memori atau ada kenangan-kenangan terutama orang-orang terkasih. Baik tujuannya. Namun ketika menyelisih syariat, ya kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan. Artinya Bang, jangan sampai kita memajang di tembok-tembok tersebut ya sesuatu yang memang menyelisih syariat, apalagi mencegah malaikat rahmat masuk ke rumah kita. Kalau malaikat rahmat tidak masuk, berarti yang masuk siapa? Syaitan, ya, jin masuk ke rumah kita senang ketika malaikat rahmat justru terhalang masuk. Nah, bagaimana caranya? Ya kita simpan. Artinya tidak usah dipajang. Ya, kita sering menyimpan album misalkan, baik album melalui buku album atau bahkan foto-foto di HP. Selama itu bukan kemungkaran, ya bukan sesuatu yang diharamkan. Misalkan kita memajang foto wanita yang tidak kita kenal, apalagi misalkan tidak berjilbab, ya, yang berjilbab saja. Kalau itu bukan mahram kita, nggak dikenal ya seperti itu, dilarang. Apalagi yang tidak berjilbab, foto artis-artis dan sebagainya. Ini jelas kemungkaran, ya. Di HP sama, ya berusaha. Jangan sampai menyimpan hal-hal yang haram tersebut. Ya hindari, jauhi semua itu. Ya silahkan simpan hal-hal yang dianggap penting, misalkan foto keluarga, ya foto walimah pernikahan anak kita, ya atau kelulusan anak kita dan sebagainya. Silahkan ya di foto album atau di tempat-tempat tertentu yang tidak dipajang. Jadi bukan berarti larangan di sini harus memusnahkan sebetulnya, bukan. Tapi silahkan simpan, tidak dipajang, tidak diperlihatkan, ya khawatir banyak sekali tadi